2022 teralokasi dana cadangan beras pemerintah CPB sebesar 3 triliun. Cadangan stabilitas harga pangan sebesar 2,6 triliun per tahun dan cadangan subsidi pupuk sebesar 2,9 triliun per tahun. Kami minta penjelasan upaya yang dilakukan Sekjen Kementerian dapat berintegrasi dan berkolaborasi karena isu-isu beras, pupuk, dan stabilitas harga masih menjadi isu yang rumit di negeri ini. Kita turun pasti itu tidak ada lain pertanyaan selain itu. Kemudian yang selanjutnya menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah, nanti kebutuhan pangan perlu untuk dibahas karena akan terus meningkat konsumsinya. Pada raker sebelum tanggal 16 Januari 23 ini ada peluang untuk membuka impor dalam impor bahan-bahan tersebut. Pertanyaan yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana upaya dari Kementerian Pertanian untuk melindungi para petani kita agar panennya terserap dan harga yang baik dan menguntungkan petani. Mohon untuk dijelaskan secara spesifik. Demikian juga kami sampaikan kepada Inspektur Jenderal bahwa hasil raker tahun hasil laporan raker pada tanggal 16 Januari 23, Komisi 4 DPR meminta agar Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Seiring dengan kenaikan harga impor bahan baku pembuatan pupuk, bagaimana pupuk bersubsidi tetap tersedia sesuai dengan HET yang ada. Karena di beberapa wilayah saat ini, bahkan pupuk non-subsidi pun langka dan sulit diperoleh oleh petani. Yang selanjutnya kami sampaikan kepada BSIP, yaitu masalah data. Memang masalah data adalah masalah yang selalu menjadi masalah-masalah di hadapan kita, yaitu perbedaan data yang cukup mencolok. Data produktivitas padi, luas panen produktivitas produksi CKG dan produksi beras, antara yang data yang dikeluarkan oleh BPS, hasil konfirmasi daerah, dan data Siskor Kementerian Pertanian. Kami meminta penjelasan mana data yang akan digunakan sebagai acuan resmi agar tidak menimbulkan kegaduhan dan ada perbedaan metodologi pengumpulan mengingat data hasil konfirmasi daerah juga Kementerian yang melakukan. Selanjutnya kepada prasarana dan sarana pertanian, banyak petani di Indonesia yang enggan memanfaatkan asuransi pertanian. Selain itu juga masih banyak permasalahan, misalnya si pemilik lahan atau bertani yang harus membayar premi tersebut masih menjadi perdebatan. Kami meminta penjelasan bahwa sebetulnya berapa target asuransi usaha tani pada tahun 2023 nanti dan strategi untuk mencapainya. Untuk selanjutnya kami ke peternakan dan kesehatan hewan, yang ingin kami mintakan penjelasan adalah program atau kegiatan real, terutama di Jen PKH dalam pelaksanaan program KUR pertanian. Kami di daerah selalu menerima masukan aspirasi dari peternak terkait asuransi ternak, bahwa di lapangan sulit mendaftar dan sulit klaim, meskipun
telah Kementerian telah menunjuk Jasindo sebagai pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, kami mengapresiasi kinerja pertanian Ditjen Tanaman Pangan karena produksi padi, jagung, dan kedelai tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Semoga pertumbuhan ini bisa terus ditingkatkan untuk produksi tahun 2023, termasuk upaya pemerintah memfasilitasi bantuan ke petani melalui skema KUR, tanaman pangan yang mengalami pertumbuhan hingga 37%. Ini sungguh merupakan suatu hal yang luar biasa. Tetapi seperti tadi yang disampaikan, ada penolakan untuk bibit, karena tidak sesuai, kami minta agar Kementerian tidak hanya mengawasi benih bersertifikat secara proseduran, tetapi betul-betul bisa meyakinkan bahwa benih tersebut unggul dan berkualitas. Dari 24 item ini, itu yang menjadi pokok yang ingin kami tanyakan. Nantinya setelah rapat ini, berkas permasalahan masukan akan kami sampaikan setelahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hendro. Pak Devi Pujak, silakan.